Halo guys, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan terkait tokoh-tokoh ekonomi neoklasik. Kelompok kami terdiri dari 7 orang, yaitu ada Firko Tunaziah, Ilya Alifiani, Amirul Sonaya, Anida Nurfauziyah, Mitasha Nurjanah, Lina Rahmawati Wibowo, dan Anissa Putri Ramadanti. Oke, langsung aja kita mulai ya. Munculnya pemikiran aliran neoklasik. Pemikiran ini berawal dari analisis Karl Marx, di mana Marx meramal jatuhnya sistem kapitalisme. Analisis Marx ini bertitik tolak dari nilai kerja dan tingkat upah, maka para pakar neoklasik mempelajari kembali secara mendalam. Kemudian, mereka mendapat kesimpulan yang sama bahwa teori nilai surplus Marx tidak mampu menjelaskan secara tepat tentang nilai komoditas atau modal. Dari kesimpulan ini, mereka telah menghancurkan seluruh bangunan teori sosialis yang dikembangkan oleh Marx dan Engels dan menyelamatkan sistem kapitalis dari kemungkinan krisis. Para pakar tersebut dalam membahas ramalan Marx menggunakan konsep analisis marginal. Pada intinya, konsep ini merupakan pengaplikasian kalkulus diferensial terhadap tingkah laku konsumen dan produsen, serta penentuan harga-harga di pasar. Teori tersebut menghidupkan kembali ilmu ekonomi, terutama klasik yang hampir mati saat itu. Oleh sebab itu, para pakar-pakar tersebut dinamakan aliran neoklasik, atau dapat juga disebut aliran marginalis karena mengembangkan konsep ekonomi menggunakan analisis marginal. Kemudian pangkal pemikiran neoklasik, yaitu adalah faedah marginal dan nilai suatu barang ditentukan oleh penilaian subjektif dari pembeli. Pembagian pendapatan dilakukan secara fungsional dan ditentukan berdasarkan produktivitas marginalnya, dan biaya mencerminkan kecenderungan pembentukan harga. Pendekatan marginal. Analisis marginal merupakan pengaplikasian kalkulus diferensial terhadap tingkah laku konsumen dan produsen, serta penentuan harga-harga di pasar. Menurut Gosen, faedah tambahan atau marginal utility dari perkonsumsian suatu jenis barang akan semakin turun jika barang tersebut dikonsumsi semakin banyak. Ini bisa disebut juga hukum Gosen 1. Kemudian ada hukum Gosen 2 yang menyatakan bahwa sumber daya dan dana yang tersedia selalu terbatas secara relatif untuk memenuhi berbagai kebutuhan yang relatif tidak terbatas. Dengan adanya kendala ini, maka kepuasan maksimum yang bisa diperoleh terjadi pada saat faedah marginal, sama untuk setiap barang yang dikonsumsi tersebut, dengan syarat semua sumber daya dan dana terpakai habis seluruhnya. Mazhab pemikiran neoklasik. Ada 3 mazhab. Yang pertama mazhab Austria, yang kedua mazhab Lausanne, yang ketiga mazhab Cambridge. Mazhab Austria. Mazhab Austria adalah kelompok pemikir ekonomi yang berasal dari Universitas of Vienna, Austria, yang mendukung dan memakai konsep marginal. Revolusi yang terjadi di sana melalui Karl Menger yang mendirikan mazhab ekonomi Austria, sebuah aliran yang memfokuskan pada perilaku individu, entrepreneurship, nilai subjektif, dan peran waktu serta kapital dalam proses pasar. Banyak konsep Austria seperti utilitas marginal, biaya peluang, dan preferensi waktu kini telah dimasukkan ke dalam analisis ekonomi standar. Dalam merumuskan pemikiran-pemikirannya, mereka mempunyai ciri pandang khusus, yaitu penerapan kalkulus dalam pengembangan teori-teori mereka. Mazhab Austria memiliki beberapa tokoh dan pemikirannya masing-masing. Yang pertama ada Karl Menger dengan pemikirannya yaitu sama seperti Gosen mengembangkan teori marginal utility yang membawa pengaruh besar dalam pengembangan teori-teori ekonomi. Kemudian ada Friedrich von Wieser mengembangkan lebih lanjut teori utilitas marginal dengan menambahkan formulasi biaya-biaya oportunitas. Lalu ada Eugen von Böhm-Bawerk mengembangkan teori tentang modal dan teori tingkat suku bunga. Kemudian ada Knut Wicksell mengasimilasikan analisis keseimbangan umum Walras dengan teori kapital dan suku bunga Böhm-Bawerk menjadi teori distribusi yang didasari dengan analisis marginal versi baru yang mana dikembangkan oleh Jevons, Walras, dan Menger. Kemudian berpengaruh terhadap pengembangan teori moneter yang pertama melihat hubungan langsung antara tingkat suku bunga dengan harga-harga. Kemudian ada Ludwig Adolf von Mises. Menurut Ludwig, sistem harga merupakan basis paling efisien dalam mengalokasikan sumber daya.
Ludwig juga mengaplikasikan teori baru tentang uang dan memaparkan kepuasan dapat diukur secara ordinal, namun tidak bisa diukur secara kardinal. Ludwig juga mengkritik terhadap sistem ekonomi komando, yaitu sistem ekonomi komando tidak akan dapat melambangkan sistem harga tanpa terlebih dahulu menghancurkan prinsip-prinsip politik. Lalu pemikiran Ludwig yang terakhir yaitu teori paritas data beli dan teori trade cycle. Kemudian tokoh terakhir dari Masav Austria yaitu Friedrich August von Hayek. Pemikirannya yaitu berjasa dalam pengembangan teori sirkus perdagangan dari von Mises yang diintegrasikan dengan teori kapital Baumbach. Baik, terima kasih atas waktunya yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan singkat tokoh Karl Menger. Karl Menger adalah ekonom Austria dan pendiri mazhab ekonomi Austria. Kelahiran 23 Februari 1840 di Polandia. Meninggal pada tanggal 26 Februari 1921 di Wina, Austria. Kebangsaannya yaitu Austria. Menger memberi kontribusi bagi perkembangan teori marginalisasi atau utilitas marginal. Teori ini menolak teori nilai biaya produksi seperti yang dikembangkan oleh ekonom klasik seperti Adam Smith dan David Ricardo. Selanjutnya yaitu ada Friedrich von Wieser, lahir pada tanggal 10 Juli 1851 di Wina, Austria. Meninggal pada tanggal 22 Juli 1926, usia 75 tahun di Wina, Austria. Kebangsaan Austria. Sekolah atau tradisi yaitu Sekolah Austria, Sekolah Lausanne, Alma Mater, Universitas Wina. Friedrich von Wieser memiliki karya buku yang paling berpengaruh adalah Social Economics yang isinya berupa pemikiran yang melanjutkan pendekatan subjektivitas Menger. Wieser adalah pencipta istilah-istilah baru dalam ilmu ekonomi, di antaranya yaitu dia disebut-sebut sebagai pencipta istilah utilitas marginal, opportunity cost, dan economic planning. Friedrich von Wieser menekankan perhatiannya pada individu kreatif dalam proses ekonomi, inventor, pionir, kapitalis, dan entrepreneur. Friedrich von Wieser menulis tentang manfaat dari ekonomi yang direncanakan secara terpusat. Terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya kita akan mengenal secara singkat tentang siapa itu Eugen von Baumbach. Eugen von Baumbach lahir di Brunna, Austria 12 Februari 1851 sebagai seorang anak bungsu dari pegawai negeri Austria dan wakil gubernur. 1880, dia diangkat menjadi seorang profesor di Universitas Innsbruck dan pada tahun itu juga dia menikahi adik dari Friedrich Wieser yang merupakan sahabat karibnya sendiri. Pada tahun 1884 merupakan awal mula beliau semakin terkenal, dimulai setelah menerbitkan buku yang berjudul Capital and Interest yang berisi tentang ulasannya dalam mengkritik Karl Marx. Dia membahas habis terkait sejarah teori bunga sejak masa purba dan bahkan separuh dari karyanya tersebut membahas teori eksploitasi Rothbardus, Proudhon, Marx, dan sosialis lainnya. Di 1895, ia diangkat menjadi Menteri Keuangan untuk membantu negaranya, yaitu Austria, menyelesaikan permasalahan keuangan dengan mengembalikannya ke standar emas. Pada tahun 1904, ia keluar dari pemerintahan dan menjadi profesor di Universitas Vienna bersama dengan Wieser dan Pihipovic. Secara politik, ia menganut paham liberal dan menjadi anggota independen Parlemen Austria. Ia mendukung perdagangan bebas, skema jaring pengaman sosial, dan juga kesejahteraan kelas buruh. Tidak hanya itu, dia juga menerbitkan beberapa buku pada tahun 1884 dengan judul Capital and Interest, 1891 dengan judul The Positive Theory of Capital, 1896 dengan judul Marx and the Close of His System. Dan pada akhirnya dia meninggal di usia 63 tahun pada tanggal 27 Agustus 1914 sebelum Perang Dunia I.
Selanjutnya ada bantahan Baum-Bauer terhadap Marx. Ia membantah terhadap pernyataan Marx, yaitu buruh seharusnya menerima nilai penuh dari produk yang mereka hasilkan, pemilik tanah yang mendapatkan sewa dan kapitalis yang mendapatkan profit dan bunga mengeksploitasi buruh dan merampas hasil kerja mereka. Ia membantah yang pertama, yaitu kenyataannya pengusaha kapitalis, investor dan pemilik tanah juga harus menunggu untuk menerima bayaran mereka. Seorang pengusaha barang konsumsi harus menunggu barang mereka untuk diproduksi dan dijual ke konsumen sebelum barang tersebut dibeli, yang artinya mereka harus menunggu laba dan investor juga harus menunggu untuk mendapatkan bunga, serta pemilik tanah yang mengembangkan lahan harus menunggu lama untuk memperoleh kembali uang yang diinvestasikan. Bantahan yang kedua yaitu buruh atau tenaga kerja juga setuju dengan pekerjaan yang mereka lakukan dengan mendapat upah setiap bulan atau mingguan tanpa peduli produk yang dihasilkan terjual atau belum. Realita yang ada, pemilik modal selalu membayar di muka untuk gaji karyawan sebelum mendapatkan hasil dari penjualan produk mereka. Dari hal tersebut, ia menyimpulkan bahwa buruh tidak bias menunggu dan terus tergantung kepada orang yang sudah mempunyai produk intermediate atau kapitalis. Dari kedua bantahan tersebut kepada Marx, Eugene mengatakan bahwa pekerja dibayar dengan nilai atau produk mereka yang telah dipotong, sedangkan bunga dan profit kembali ke kantong kapitalis. Selanjutnya ada 3 sumbangan pemikiran Baum-Bauer. Yang pertama, kapitalis memiliki resiko lebih tinggi dari bekerja. Seorang pekerja mendapat bayaran secara teratur dan rutin. Jika perusahaan bangkrut pun, mereka hanya kehilangan upah dan dapat mencari pekerjaan lain. Berbeda dengan seorang kapitalis, jika mengalami kebangkrutan, ia harus menanggung seluruh biaya finansial, utang, dan bahkan bisa sampai kehilangan seluruh hartanya. Dari perbedaan tersebut, maka pekerja yang disewa tidak dibayar nilai produk yang dihasilkan, namun sebagian dari nilai sesuai dengan kepuasan langsung mereka dalam bentuk upah dan sepadan dengan resiko yang rendah mereka. Yang kedua, teori kapitalis non-Marxis. Walaupun Baum-Bauer dan Karl Marx berselisih, namun ia satu pandangan bahwa fokus utama kapitalisme seharusnya adalah kapital. Kapital di sini meliputi semua bentuk modal seperti tabungan, investasi, teknologi, barang modal, produktivitas, pengetahuan, dan juga pendidikan, di mana semuanya merupakan kunci untuk mewujudkan pandangan dunia kepada Adam Smith tentang arti kemakmuran universal. Walaupun pandangan mereka sama, namun terdapat perbedaan. Jika Marx biasanya memandang kapital dengan cara negatif, namun Baum-Bauer mengakui bahwa kapital adalah penyelamat buruh dan semua kelas manusia, dan kapital adalah kunci standar hidup yang lebih tinggi. Sumbangan pemikiran yang ketiga yaitu kunci pertumbuhan ekonomi. Jika Adam Smith pada aliran klasik berfokus pada pembagian kerja sebagai motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi, mazhab Austria menekankan pada peran kritis dari tabungan dan investasi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara teknis yang diukur dengan kuantitas, kualitas, keragaman barang, dan jasa. Kesamaan Adam Smith dengan Baum-Bauer yaitu terkait pertumbuhan ekonomi di mana selalu menekankan pada tabungan dan investasi sebagai elemen utama dalam pertumbuhan ekonomi. Baum-Bauer mengawali teorinya tentang fungsi dari kapital sebagai alat produksi dengan terminologi dari Karl Menger dalam buku Grundsätze. Ia mengatakan bahwa tujuan utama dari semua produksi adalah menyediakan barang yang memuaskan keinginan, yakni barang konsumen atau barang urutan pertama. Selanjutnya yaitu mengenai mazhab Lozong. Tokoh-tokoh dalam mazhab Lozong ada Leon Warras, Vilfredo Pareto, dan Francis Isidro Edgeworth. Ketiganya adalah para ekonom pertama yang menggunakan rumus matematika canggih dan grafik-grafik untuk membuktikan hipotesis tertentu dalam ekonomi kesejahteraan. Dalam ekonomi kesejahteraan, yang dimaksud dengan kesejahteraan ini mengacu kepada soal-soal efisiensi, keadilan, pemborosan ekonomi, dan proses politik ekonomi. Dan sejak saat itu, doktrin tangan ajaib oleh Adam Smith dibungkus dengan konsep-konsep matematika. Leon Warras. Pada tahun 1873, Warras menulis sebuah paper yang berjudul Principe d'une théorie mathématique de Legendre,
Wallace menjelaskan bahwa tujuannya adalah untuk menunjukkan kebaikan laissez-faire dengan dasar efisien dan keadilan. Leon Wallace memiliki pendapat tentang general equilibrium atau keseimbangan umum. Teori keseimbangan umum oleh Wallace terjadi melalui 4 sistem persamaan yang serempak. Pada sistem itu, terjadi keterkaitan antara berbagai aktivitas ekonomi seperti teori produksi, teori konsumsi, dan distribusi. Asumsi yang digunakan Wallace adalah persaingan sempurna, jumlah modal, tenaga kerja, dan lahan yang terbatas, sedangkan teknologi produksi dan selera konsumen dianggap tetap. Apabila terjadi perubahan pada salah satu asumsi tersebut, maka akan terjadi pula perubahan yang berkaitan dengan seluruh aktivitas ekonomi. Menurut Wallace, kondisi terbaik untuk meneliti tentang pembentukan harga dan alokasi sumber daya yang efisien adalah melalui persaingan sempurna, di mana para pembeli dan penjual semuanya bertemu di sebuah pasar dan mengemukakan permintaan dan penawarannya masing-masing. Kemudian dengan menggunakan persamaan-persamaan matematika, Wallace kemudian mengembangkan konsepnya tentang general equilibrium. Wallace juga menyebut dirinya sebagai seorang sosialis ilmiah yang selalu mencemaskan bahwa ekonomi tidak cukup kompetitif dan mendukung intervensi pemerintah untuk menjamin lingkungan yang lebih kompetitif. Menurutnya, tanah dan monopoli alam harus dinasionalisasikan dan disewakan kepada pihak swasta sebagai cara untuk menaikkan pendapatan. Wallace juga menganggap bahwa pajak adalah tidak adil dan memaksa, sehingga Wallace berpendapat bahwa pajak harus dihapuskan. Tokoh mazhab Lausan selanjutnya yaitu Vilfredo Pareto. Vilfredo Pareto lahir pada tanggal 15 Juli pada tahun 1848 di Paris dan meninggal pada tanggal 19 Agustus 1923 di umur yang ke-75. Vilfredo Pareto merupakan seorang insinyur Italia, sosiolog, ekonom, ilmuwan politik, dan filsuf. Dia membuat kontribusi penting dalam beberapa bidang ekonomi, khususnya dalam studi distribusi pendapatan dan dalam analisis pilihan individu. Dia juga memberikan kontribusi untuk bidang sosiologi dan matematika. Dia yang memperkenalkan konsep efisiensi Pareto dan mengembangkan di bidang mikroekonomi. Dia juga adalah orang pertama yang menemukan pendapatan yang mengikuti distribusi Pareto, yang merupakan kuasa hukum distribusi probabilitas. Prinsip Pareto bernama setelah dia membuat pengamatan bahwa 80% tanah di Italia dimiliki oleh 20% dari populasi. Dalam bidang sosiologi, Pareto dikenal karena teorinya tentang interaksi elit dalam masyarakat. Pada bidang ekonomi, Pareto menekankan analisa ekonomi melalui pendekatan matematis. Sedangkan dalam pandangan politiknya, Pareto dikenal sebagai sosok yang anti terhadap Marxisme. Beberapa karya Pareto yang cukup dikenal yaitu seperti Trattato di Sociologica Generale, yang kedua Treatise on General Sociology yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul The Mind and Society, dan yang terakhir Compendio di Sociologica Generale. Sumbangan pemikiran ekonomi Vilfredo Pareto. Yang pertama, ada prinsip Pareto atau lebih dikenal dengan hukum Pareto. Prinsip ini bernama setelah dia membuat pengamatan bahwa 80% tanah di Italia dimiliki oleh 20% dari populasi. Pemikirannya ini bermula dari hasil pengamatan panen kacang polong di kebunnya. Pareto memperhatikan bahwa tidak semua tanaman kacang polong menghasilkan hasil panen yang sama. Pareto membuat perkiraan bahwa 80% dari hasil panen kacang polongnya dihasilkan oleh 20% tanaman, kemudian mengaplikasikan temuannya pada data kepemilikan tanah di Italia. Dia juga ternyata menemukan bahwa sekitar 80% dari tanah di Italia dikuasai oleh 20% dari populasi. Inilah yang akhirnya dikenal sebagai aturan 80/20 Pareto, hukum Pareto atau prinsip Pareto. Sumbangan pemikiran yang kedua yaitu distribusi pendapatan Pareto. Distribusi Pareto memiliki dua parameter yang biasa disebut parameter skala dan parameter bentuk. Distribusi Pareto umumnya digunakan dalam bidang sosial, ekonomi, bisnis, asuransi, maupun politik. Menurut Pareto, dengan adanya persaingan kerja yang bebas, upah akan mencapai level maksimumnya dan tidak dinaikkan secara efektif oleh serikat kerja.
Dari berbagai pemikiran ekonomi Pareto yang berdasarkan perhitungan-perhitungan matematis itulah, banyak para tokoh ekonomi dunia menjuluki Pareto adalah bapak matematika ekonomi. Yang ketiga, efisiensi Pareto atau optimalisasi Pareto. Efisiensi Pareto menyatakan dalam suatu keadaan di mana saat pengalokasian suatu sumber daya telah optimum dan efisien, maka kuantitas suatu barang produksi tidak dapat ditingkatkan tanpa mengurangi kuantitas barang lainnya. Pareto ingin menunjukkan bahwa ekonomi dengan persaingan sempurna akan mencapai level keadilan ekonomi yang optimal, di mana alokasi sumber daya tidak dapat diubah untuk membuat seseorang menjadi lebih baik tanpa mengorbankan orang lain. Jadi, menurut Pareto, alokasi sumber daya dikatakan efisien bila barang dan jasa yang ada tidak dapat direlokasi antar konsumen tanpa membuat salah satu konsumen dirugikan atau menurun kepuasannya. Prinsip inilah yang disebut dengan prinsip optimalisasi Pareto atau Pareto efisiensi. Tokoh yang selanjutnya yaitu Francis Isidro Edgeworth. Francis Isidro Edgeworth adalah editor jurnal akademis terkemuka di bidang ekonomi yang tulisan-tulisannya sendiri dalam ekonomi sangat berpengaruh, serta ia telah membuat kontribusi yang signifikan terhadap metode statistik selama tahun 1880-an. Edgeworth juga mempelajari bagaimana ekonomi dapat mencapai distribusi terbaik atau optimal dari sumber-sumbernya. Kontribusi utamanya adalah menerapkan teknik matematika lanjut dalam usaha menjawab masalah ekonomi ini. Edgeworth mengembangkan alat-alat modern dari fungsi analisis kepuasan makroekonomi, kurva indifferent, kurva kontrak, dan juga kurva Edgeworth. Edgeworth sendiri lahir pada tanggal 8 Februari 1845 di Edgeworthstown, Longford Country, Irlandia, dan wafat pada tanggal 13 Februari 1926 di Oxford, Oxfordshire, Inggris. Francis Isidro Edgeworth membuat teori yang dinamakan Edgeworth Box, yaitu teori tentang cara untuk mewakili berbagai distribusi sumber daya. Kotak Edgeworth sering digunakan dalam teori equilibrium umum. Hal ini dapat membantu dalam mewakili equilibrium kompetitif dari sistem sederhana atau berbagai hasil seperti yang memenuhi efisiensi ekonomi. Ya oke, teman-teman, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai tokoh-tokoh ekonomi mazhab Cambridge. Jadi tokoh ekonomi mazhab Cambridge ini juga termasuk dalam tokoh ekonomi neoklasik. Untuk tokohnya yang pertama ada William Stanley Jevons. Jadi Jevons ini merupakan ahli ekonomi dan pemikir asal Inggris. Ia lahir di Liverpool pada tanggal 1 September 1835. Dan beliau ini juga mulai karyanya dengan membicarakan faktor yang menentukan nilai harga. Menurutnya yang menentukan harga itu sebenarnya adalah utilitas atau kepuasan. Jadi bukan tenaga kerja atau biaya seperti yang disebutkan oleh mazhab klasik. Nah, di sini ia mencontohkan ya dengan objek air. Jadi air itu pada jumlah tertentu kalau kita konsumsi itu pasti akan memberikan suatu utilitas atau kepuasan gitu. Namun setelah kita mengkonsumsi secara terus-menerus, itu pasti kepuasan itu akan hilang. Bahkan kita kalau dikasih air lagi itu rasanya pasti udah nggak pengen gitu. Kemudian di sini Jevons juga mengembangkan teori perilaku konsumen. Jadi ia mengatakan bahwa individu itu akan cenderung membeli beragam barang dan jasa, sehingga utilitas marginal setiap produknya sama. Jevons menunjukkan bahwa individu mengalokasikan pendapatan mereka sehingga utilitas marginal setiap produknya itu setara atau sesuai dengan harga produknya. Kemudian berikut ini merupakan rumus marginal utilitas yang digeneralisasikan oleh para ekonom berdasarkan prinsip Jevons tadi. Jadi ini untuk menunjukkan ya bahwa individu itu mengalokasikan pendapatan mereka sehingga utilitas marginal setiap produk itu setara sesuai dengan harga produknya. Oke, di sini berikutnya saya akan menjelaskan mengenai tokoh dari mazhab Cambridge ya, yang kedua, yaitu ada Alfred Marshall.
Jadi Alfred Marshall ini lahir pada tanggal 26 Juli tahun 1842. Beliau merupakan bapak ahli ekonomi asal Inggris yang berpengaruh pada zamannya. Beliau juga pernah kuliah di Cambridge dan beliau ini merupakan profesor politik ekonomi. Di mana sumbangan pemikiran ekonomi dari Alfred Marshall ini ada 3. Untuk yang pertama itu ada diagram penawaran dan permintaan. Kemudian yang kedua itu ada elastisitas harga dan permintaan, dan yang terakhir itu ada surplus konsumen. Di sini saya mungkin akan menjelaskan dari satu-satu dulu ya. Untuk yang pertama itu diagram penawaran dan permintaan. Jadi Marshall ini merupakan orang pertama yang mempopulerkan kurva permintaan dan penawaran. Itu mungkin kita juga sudah pernah mempelajarinya ya, bahkan mungkin dari semester 1. Jadi menurut Marshall ini baik permintaan maupun penawaran itu diperlukan untuk menentukan harga dan output produk. Jadi biar produksi dari barang itu nggak sia-sia gitu. Kalau misalkan pabrik terus mengeluarkan output, itu kan juga akan menjatuhkan harga ya, karena memang kalau barangnya banyak itu juga akan membuat harganya itu semakin murah, dan kalau misalkan barangnya langka akan membuat barang itu semakin mahal. Jadi memang harus ditentukan ya antara harga dan outputnya itu. Kemudian berikut ini merupakan kurva permintaan dan penawaran yang digagas oleh Alfred Marshall. Ini disebutkan pada bukunya, yaitu Principle of Economics. Jadi menurut Marshall ini, bekerjanya permintaan dan penawaran itu bagai 2 mata gunting. Jadi biaya produksi itu merupakan pendukung dari sisi penawaran, sedangkan kepuasan marginal itu merupakan inti dari pembahasan dari permintaan gitu. Dan dari penawaran dan permintaan tersebut itu terdapat yang namanya harga keseimbangan atau equilibrium dengan asumsi ceteris paribus. Dan untuk equilibrium sendiri pada kurva ini ditunjukkan pada huruf A besar ini ya teman-teman. Jadi tepat pada saat kurva itu menyilang dan di situ kan ada titik tengah. Itu merupakan titik keseimbangan atau equilibrium dari penawaran dan permintaan. Kemudian kurva ini sebenarnya diciptakan oleh Marshall itu terinspirasi dari revolusi marginal dan juga dari teori biaya produksi dan aliran klasik. Kemudian selanjutnya itu ada elastisitas harga permintaan. Ini ide yang digagas oleh Marshall juga. Jadi pada pembahasan sisi permintaan itu Marshall menghitung koefisien barang yang diminta akibat terjadinya perubahan harga secara relatif. Jadi kalau misalkan terjadi perubahan harga itu maka nanti permintaannya itu akan seperti apa. Nah itu ditunjukkan oleh rumus elastisitas ini. Tapi sebenarnya untuk elastisitas yang digagas oleh Marshall ini belum sempurna. Jadi setelah adanya gagasan elastisitas yang bernilai sama dengan 1, kurang dari 1, dan juga lebih dari 1 dengan asumsi ceteris paribus itu, ada juga konsep ini tuh disempurnakan gitu oleh Robert Given dan juga Slutsky. Dan untuk rumusnya itu sudah ada di sini ya, mungkin bisa dibaca oleh teman-teman. Nah di sini elastisitas itu mengandung sensitivitas pembeli terhadap perubahan harga, di mana P di sini tuh melambangkan harga komoditas, Q-nya melambangkan kuantitas yang dibeli, dan E-nya ini merupakan lambang dari elastisitas. Terus yang terakhir ada delta ya di situ. Itu maknanya adalah selisih. Dan gagasan terakhir dari Marshall itu ada surplus konsumen. Jadi surplus konsumen ini juga merupakan salah satu temuan Marshall ya, di mana surplus konsumen ini dikaitkan dengan kesejahteraan ekonomi. Jadi Marshall mengemukakan bahwa konsumen keseluruhan mengeluarkan uang belanja
itu pasti lebih kecil dibandingkan dengan kemampuannya membeli. Terus ada juga pengaruh lain, sebenarnya itu dari pajak. Dimana jika jumlah pajak ini lebih kecil dari surplus, maka itu akan menjaga kesejahteraan masyarakat. Namun pajak ini juga bisa didistribusikan untuk subsidi, seperti untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Marshall juga menjelaskan mengenai kurva biaya total rata-rata yang dipengaruhi faktor internal serta eksternal industri. Baik teman-teman, sekian presentasi dari kelompok 3. Jika ada yang ingin ditanyakan, mungkin bisa langsung ke sesi tanya jawab. Terima kasih.